Selamat hari pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Rizky beserta keluarga besarnya, para bapak-bapak, para asatidz, para ibu-ibu, jamaah sekalian, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman Islam, juga masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpah kepada manusia pilihan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin tambah mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diundang oleh Pak Rizky dalam rangka apa? Walimatul Wahiroh. Walimatul Wahiroh. Kalau depannya ada kata walimah, pasti ada acara. Begitu kan? Cuman acaranya nggak perlu masang tenda, ya kan begitu? Karena yang namanya acara, intinya acara itu apa? Walimahan contoh, ada orang walimahan, apa namanya, walimatul arush, nikahan kan? Itu kalau tendanya kecil atau gede, jadi syarat sahnya nikah nggak? Enggak. Itu yang disebut walimah. Walimah itu acara, atau disebut juga walimatu lil bina. Apa namanya, bina itu bangunan. Jadi acara yang berkaitan dengan bangunan. Ya karena bangunannya udah beres kan begitu. Apa yang kita lakukan? Barisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang tetangga kanan kiri, masih tahu, besok main ya ke rumah gua udah beres. Nah kalau bahasa kita begitu. Itu yang dimaksud dengan walimatul wahiroh. Dihadirkan kita sebagai bentuk syukurnya Sahibul Bait kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Anyep banget. Kadang awalnya panggil pengajian, sehari dua hari sudah mulai tidak terdengar, sebulan sepi, 3 bulan, apa yang terjadi? Maka kalau di rumah itu seperti kuburan, berarti kalau kuburan itu yang isi siapa? Setan. Bener nggak? Ada rumah nih ribut mulu, berarti penghuni rumahnya ngomongnya pada bingung ya. Nah, kenapa orang Nabi yang mengatakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, isi dengan sholat di rumah. Nah, untuk memahami hadis ini jangan ditelan mentah-mentah. Kata Nabi, sholatlah di rumah. Kamu sholat yuk. Kata Nabi, sholat di rumah. Enggak begitu.
Mengisi rumah dengan ibadah sholat adalah mengisi rumah dengan sholat sunnah. Jangan baca hadisnya separuh itu. Kata Nabi, ibadah di rumah, isi rumahmu dengan sholat. Diajakin ke masjid buat jamaah, buat di rumah baik. Padahal itu hadis ada penjelasannya. Hadis itu rumahmu jangan sampai tidak pernah digunakan untuk sholat. Maksudnya apa? Sholat misalnya Bapak habis sholat zuhur di musola, berapa rakaat tuh? 4 kan? Habis wirid pulang ke rumah, badiahnya di rumah, boleh nggak? Nggak boleh. Itu yang dimaksud. Bukan baru masih itu ente baca hadis Nabi dong. Waduh, bukan itu yang dimaksud. Jadi maksudnya rumah kita isi dengan ibadah kepada Allah, yang wajibnya wajib, yang sunnahnya sunnah. Sholat utamanya berjamaah. Kalau sholat sunnah yang sendirian lebih baik dikerjakan di rumah. Atau kalau misalnya sholat subuhnya kesiangan, nah itu nggak perlu ke musola atau ke masjid tuh. Misalnya karena Pak Rizky baru pindahan kan biasanya rada capek tuh ya, malam tidur, kebangun jam 8 tuh, mau sholat subuh. Oh iya, kalau sholat wajib harus ke masjid atau ke musola. Dia wudhu, habis wudhu dia sholat, tiba-tiba ngangkat tangan doa kunut. Lah orang pada bingung, ada gula, ada semut, sholat duha kok pakai kunut, ya kan? Artinya ada waktu-waktu yang kita harus di rumah. Kita jadikan rumah kita ini, makanya tadi kalian ngomong apa? Jadikan rumah kita baiti jannati. Rumahku adalah surga. Yang namanya surga penuh kenikmatan itu di dalam satu rumah akan diberikan jikalau dalam satu rumah itu melakukan ibadah semuanya kepada Allah. Dan akan ditarik keberkahan dalam satu rumah jika dalam satu rumah itu ada yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak Rizky sholatnya tekun, lupa ngingetin istrinya tekun, anaknya. Jadi dalam satu rumah itu ada yang bisa membuat ditarik keberkahannya kita dalam satu rumah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan rumah kita sebagai surganya kita. Yang namanya surga itu nikmat-nikmat. Buka pintu nikmat, ya kan? Nutup pintu nikmat. Di dalam rumah adem, makanya disebut rumah itu sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Ya kan? Pulang, duduk, santai, ya kan? Dengan nonton TV santai aja, tenang. Kenapa? Karena rumahnya senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Rizky mengundang kita dalam acara Walimatul Wakiro ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu harus ada bukti. Saya bersyukur kepada Allah. Mana buktinya? Nah, ini rumah saya jadi, saya undang orang bapak untuk memberikan doa agar rumah ini menjadi rumah yang baiti dan di rumah kusyur syariatku. Kemarin di pembahasan malam apa itu pernah saya bahas. Seandainya kita singkat rumah itu dari 3 huruf kan ya. Rumah berapa huruf? Ba, ya, ta, baitun. Ba-nya birrun. Ba-nya birrun. Itu kalau terkumpul semua ke dalam 3 huruf ini, Masya Allah, banyak birrun, kebaikan. Jadi di rumah itu penuh dengan kebaikan. Ayahnya baik sama ibunya baik sama anaknya, keluarganya baik sama tetangganya. Itu aman tuh, Pak, yang pertama. Yang kedua, kebaikan itu tidak akan pernah nyampe kepada Allah sebelum adanya yakin. Kan kadang kita ada keraguan dalam kita. Ini kita ngelakuin ini diterima orang ya. Nah kan begitu. Maka adanya yakin. Sehingga dengan keyakinan itu segala kebaikan yang telah kita lakukan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nah ini penentu, yaitu takwa. Kebaikan, keyakinan harus dilandasi dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi
Ya mungkin Pak Rizky sudah paham banget dah. Kalau mau masuk rumah, saya pernah mendapatkan daripada saya punya guru, ketika mau masuk rumah itu Pak, kalau kita sudah berumah tangga, sebelum ngucapin salam minimal baca surat Al-Ikhlas. Sebelum masuk rumah, bisa 3 kali syukur, nggak keburu sekali nggak apa-apa. Baca surat Al-Ikhlas. Itu kata guru saya mengatakan siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumah, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam rumah itu dan dijatuh daripada kefakiran. Surat Al-Ikhlas hafal? Bukan yang dibaca Al-Ikhlas bukan. Ya, baca suratnya sampai selesai baru ucapkan salam. Kalau ada orang di rumah, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di rumah, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kalau ada jawab gimana? Ini Pak Rizky istrinya lagi keluar, anaknya lagi keluar. Assalamualaikum, salam. Loh, bini gua kan lagi di sono. Anak gua di sono, siapa yang jawab? Kalau lagi nggak ada orang di rumah, ngucapin salamnya assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang di dalam, assalamualaikum. Gitu. Udah nggak usah panjang-panjang ya. Ini sengaja nih Allah turunkan hujan biar nggak pada kabur. Jadi tunggu selesai kan berhenti dulu. Ya kita ngopi-ngopinya enak ya. Kita doakan rumah ini menjadi rumah yang mendatangkan keberkahan kepada sahibul bait, dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa rumahnya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عنه لسادة اصحاب رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من خلق البحر لموسى بن عمران ونجيه يونس من بطن الحوت وسير الفلك لمن شاء، أنت العالم بعدد قدر البحار وكرة الدماء يا خالق أسلام عجاب المخلوقات. أسألك الكفاية يا كافي من استغفاه، يا مجيب من دعاه، يا مكيل من رجاه، أنت الكافي لا كافي إلا أنت. اكفنا شر ما نخاف ونحذر يوم منزلنا هذا خيرا وبركة. وصلى على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجب الشفعاء إليك، وتقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقك عليك، ونتوسل به إليك إذا هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا عن المخالفات. فنعم المشتكى إليه أنت، بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم نمتثل فلا تبعدنا، وببابك تقف فلا تتركنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن أحوالنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك أشغالنا وإلى خير مالنا، وحقق بالزيادة آمالنا،
واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا فلا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه كمال نحية لكمالك وعدد كماله. إلهي أنت مقصودي صاحب الحاجات. Ilahi anta maksudi bapa rizki sekeluarga. Ilahi anta maksudi waridaka matludi ya Allah. Tidak minan nar wa hizaban minan nar rizqan minan nar wa sitran minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwati wa abwabal sihati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa sarajina wa saril akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Dawana dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kita pada sore hari ini, semoga menjadi maksud dan tujuan kita semua.